Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan video pembelajaran tentang Kondisi ekonomi masa demokrasi liberal. saya Muhammad Abdul. Saya Tari Septaesa. Saya Asida Bunda. Saya Ilsi Adinasama. Saya Diana Amelia. Baiklah teman-teman, sebelum kita ke materi kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal, kita akan membahas tentang potensi ekonomi pada masa demokrasi liberal. Yang pertama yaitu permintaan akan komoditas pertanian dan perkebunan yang tinggi di pasaran internasional. Yang kedua yaitu terdapat pakar-pakar ekonomi yang duduk di pemerintahan. Yang ketiga, Indonesia sebagai sumber daya yang besar mempunyai sumber daya manusia yang besar pula untuk menumbuhkan perekonomian negara. Yang keempat yaitu Indonesia masih memiliki perusahaan-perusahaan milik Belanda yang mempekerjakan buruh-buruh Indonesia dan ikut mendorong produksi nasional. Yang kedua, kondisi ekonomi pada masa awal kemerdekaan. Penerapan sistem demokrasi liberal dimulai setelah RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk NKRI. Seiring dengan berlakunya sistem demokrasi liberal, sistem perekonomian Indonesia juga menjadi liberal. Namun, pada perkembangannya, sistem ekonomi liberal belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tersendatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa demokrasi liberal disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda, Indonesia menanggung beban utang sesuai dengan kesepakatan dalam KMB. Jumlah utang luar negeri Indonesia sebesar 1,5 triliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 triliun. Yang kedua yaitu banyaknya gerakan pemberontakan di berbagai wilayah Indonesia yang menyebabkan situasi keamanan dalam negeri tidak kondusif dan banyaknya pengeluaran negara untuk mengadakan operasi militer dalam menumpas pemberontakan. Yang ketiga yaitu banyaknya pergantian kabinet yang menyebabkan tiap kabinet tidak dapat menjalankan programnya dengan maksimal. Yang keempat yaitu Indonesia belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik. Selain itu, Indonesia juga belum memiliki tenaga ahli dan dana pembangunan yang cukup. Yang kelima yaitu ekspor Indonesia hanya bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia menyebabkan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Ditinjau dari waktunya, terdapat dua masalah perekonomian Indonesia. Yang pertama, masalah jangka pendek. Masalah jangka pendek berkaitan dengan stabilisasi. Yang kedua, masalah jangka panjang. Masalah jangka panjang berkaitan dengan pertumbuhan. Pertama, masalah jangka pendek. Pada masa demokrasi liberal, perekonomian Indonesia memiliki prioritas penyelesaian permasalahan jangka pendek seperti 1. Mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. 2. Mengatasi kenaikan biaya hidup. Hal ini disebabkan oleh adanya ancaman inflasi yang menyebabkan nilai mata uang Indonesia yang diikuti kenaikan harga barang-barang kebutuhan hidup. Yang kedua yaitu masalah jangka panjang. Masalah jangka panjang yang dihadapi pemerintah Indonesia yakni 1. Pertambahan penduduk Indonesia. Yang kedua, tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah. Hal ini disebabkan tersendatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, pertambahan penduduk yang tinggi serta tingkat kesejahteraan rakyat yang rendah dapat memicu naiknya angka pengangguran dan kemiskinan yang berujung pada terganggunya stabilitas perekonomian dan politik Indonesia. Materi selanjutnya, usaha memperbaiki perekonomian negara. 1. Gunting Syafruddin. 2.
Sistem ekonomi gerakan benteng. Ketiga, nasionalisasi Djafes Bank. Keempat, sistem ekonomi Alibaba. Kelima, persetujuan finansial ekonomi atau FINEK. Keenam, rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT. Ketujuh, Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. 1. Gunting Syafruddin. Penggagas Syafruddin Prawira Negara. Pengertian adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafruddin Prawira Negara, Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II, yang mulai berlaku pada jam 20.00 tanggal 20 Maret 1950. Menurut kebijakan itu, uang merah dan uang Djafes Bank dari pecahan Rp2,50 ke atas digunting menjadi 2. Latar belakang kebijakan gunting Syafruddin didasarkan pada kondisi ekonomi Indonesia yang pada saat itu benar-benar terpuruk, yaitu adanya inflasi yang sangat tinggi atau hiperinflasi. Tujuan 1 atau A. Membatasi peredaran uang. B. Mengurangi atau meniadakan uang keluaran Belanda. C. Menyimbangkan antara jumlah uang dan barang yang beredar sehingga tidak akan terjadi inflasi. Latar belakang. Hasil kebijakan gunting Syafruddin ini tidak banyak rakyat kecil yang dirugikan dan jumlah uang yang beredar berkurang. Meskipun begitu, daya beli masyarakat Indonesia menurun. Kebijakan yang kedua yaitu sistem ekonomi gerakan benteng. Penggagas dari sistem ekonomi gerakan benteng adalah Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo. Teman-teman bisa lihat nih fotonya. Sistem ekonomi gerakan benteng merupakan usaha pemerintah Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional dalam rangka memperbaiki perekonomian Indonesia. Yang melatar belakangi sistem ekonomi gerakan benteng ini yaitu pada tahun 1950-an ada tekanan politis yang meningkat agar kekuasaan ekonomi diambil dari perusahaan swasta Belanda yang masih ada di Indonesia. Itu demi penyelesaian revolusi. Namun, Indonesia masih memerlukan modal dan keterampilan asing untuk menghasilkan pembangunan ekonomi yang diperlukan untuk menghadapi peningkatan jumlah penduduk. Program gerakan benteng yaitu yang pertama, menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Yang kedua, pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia bagi para pengusaha Indonesia. Yang ketiga, pemberian bimbingan dan bantuan kredit bagi para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah. Yang keempat, mendorong agar para pengusaha pribumi secara bertahap berkembang maju. Namun, sangat disayangkan sekali teman-teman semua, sistem ekonomi gerakan benteng ini mengalami kegagalan. Penyebabnya yaitu yang pertama, para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha asing. Yang kedua, para pengusaha pribumi cenderung konsumtif. Yang ketiga, para pengusaha pribumi sangat bergantung pada bantuan pemerintah. Yang keempat, para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya. Yang kelima, para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan dan kredit yang diperbolehkan. Kebijakan yang ketiga, yaitu National Djafes Bank. National Djafes Bank adalah proses pemindahan hak kepemilikan badan usaha Belanda di Indonesia ke pemerintahan Indonesia. Yang melatar belakangi kebijakan National Djafes Bank adalah yang pertama, bank sirkulasi yang ada di Indonesia dikelola oleh orang Belanda, bukan pribumi. Yang kedua, yaitu adanya peraturan bahwa mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. Hal ini
menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi. Tujuan dari National Defense Bank yaitu untuk menaikkan pendapatan negara, menurunkan biaya ekspor, dan melakukan penghematan keuangan negara secara drastis. Proses menasionalisasikan Defense Bank yaitu pada tanggal 19 Juni 1951, Kabinet Skiman membentuk Panitia Nasionalisasi Defense Bank yang berdasarkan pada keputusan Pemerintah Republik Indonesia nomor 122 dan 123. Kemudian pemerintah memberhentikan Dr. Howing sebagai presiden di Defense Bank dan mengangkat Mr. Syafruddin Prawira Negara sebagai presiden di Defense Bank yang baru. Pada tanggal 15 Desember 1951 diumumkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang National Defense Bank menjadi Bank Sentral. Pada tanggal 1 Juli 1953 Defense Bank berganti menjadi Bank Indonesia sampai sekarang. Usaha memperbaiki perekonomian negara yang keempat adalah sistem ekonomi Alibaba. Penggagas dari sistem ekonomi Alibaba adalah Ishak Joko Hadisuryo. Pengertian sistem ekonomi Alibaba, Ali menggambarkan sebagai pengusaha pribumi, Baba menggambarkan sebagai pengusaha non-pribumi. Jadi, sistem ekonomi Alibaba adalah kerjasama antara pengusaha pribumi dan pengusaha non-pribumi yang bertujuan untuk memajukan perekonomian Indonesia. Tujuan dari sistem ekonomi Alibaba adalah agar pengusaha pribumi bekerja sama dengan pengusaha asing, khususnya Tiongkok, dalam memajukan ekonomi Indonesia. Pelaksanaan sistem ekonomi Alibaba yang pertama adalah pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf. Yang kedua, pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi perusahaan swasta nasional dan memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada. Penyebab sistem ekonomi Alibaba tidak berjalan dengan baik adalah yang pertama, pengusaha pribumi kurang berpengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Yang kedua, Indonesia menerapkan sistem liberal sehingga lebih mengutamakan persaingan bebas, tapi pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dengan pasar bebas. Yang kelima adalah persetujuan finansial ekonomi atau FINEK. Memperundingkan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda berusaha diselesaikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap dengan mengirim delegasi ke Jenewa, Swiss. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Anang Agung Gede Agung. Hasil dari FINEK adalah yang pertama, persetujuan FINEK hasil KMB dibubarkan. Yang kedua, hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Yang ketiga, hubungan FINEK didasarkan pada undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak. Pelaksanaannya dilaksanakan pada 7 Januari 1956. Namun, pemerintahan Belanda tidak mau menandatangani persetujuan FINEK sehingga Indonesia mengambil langkah sepihak berupa pembubaran Uni Indonesia-Belanda pada 3 Februari 1956. Tujuan pembubaran Uni Indonesia-Belanda untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Sebagai tindak lanjut dari pembubaran Uni Indonesia-Belanda, pada 3 Mei 1956, Presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang Pembatalan KMB. Dampak dari pembubaran Uni Indonesia dan pembatalan KMB adalah banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, tapi pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut. Akibatnya,
banyak perusahaan Belanda yang diambil alih non pribumi atau Tiongkok. Usaha memperbaiki perekonomian negara yang keenam adalah Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. RPLT disusun pada Mei 1956 oleh Biro Perancang Negara yang dibentuk pada masa Kabinet Ali Sastro-Midjo II. Rancangan undang-undang tentang RPLT disetujui oleh DPR pada tanggal 11 November 1956. Biro Perancang Negara yang bertugas merancang pembangunan jangka panjang yaitu adalah Insinyur Juanda yang diangkat sebagai Menteri Perancang Nasional. RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan oleh yang pertama yaitu adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal pada tahun 1958 yang mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. Yang kedua yaitu perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. Yang ketiga yaitu adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah-daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing. Yang ketujuh yaitu Musyawarah Nasional Pembangunan MUNAP atau MUNAP. Pada masa Kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Ini diakibatkan karena tidak meratanya pembangunan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut tidak sementara waktu tidak dapat diatasi sehingga diadakannya MUNAP. Tujuan MUNAP sendiri adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang lebih baik atau lebih menyeluruh untuk jangka panjang. Penyebab kegagalan MUNAP adalah yang pertama yaitu adanya kesulitan antara menentukan skala prioritas. Yang kedua yaitu terjadinya ketegangan politik antar pusat dan daerah yang tidak dapat direda sehingga menimbulkan pemberontakan PRRI atau Permesta. Yang ketiga yaitu penumpasan pemberontakan PRRI atau Permesta dibutuhkan biaya besar sehingga meningkatkan defisit Indonesia.